Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat seiman Aslam Video Channel rahimakumullah, masih pada pembahasan kisah Nabi dan Rasul Allah. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang ringkasan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu dari 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu termasuk nabi dan rasul pilihan karena ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Nabi Nuh adalah nabi dan rasul Allah ketiga, yang merupakan juga nenek moyang manusia setelah Nabi Adam, Sid, dan Idris alaihissalam. Adapun silsilah Nabi Nuh yaitu Nuh bin Lama, bin Mutawashilah, bin Idris alaihissalam, bin Yarid, bin Mahlail, bin Qinan, bin Anusi, bin Sid, bin Adam alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Kedatangan Nabi Nuh sebagai Rasul berhadapan dengan suatu masyarakat yang berangsur-angsur melupakan ajaran agama. Beliau berada pada masa-masa fatrah atau masa-masa kekosongan. Meski keadaan umat Nabi Nuh penuh dengan kekufuran, tetapi Nabi Nuh tetap berusaha untuk menyampaikan risalah yang telah diberikan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada kaumnya dengan segenap kemampuan. Dalam menyampaikan dakwah, Nabi Nuh alaihissalam menyampaikannya dengan penuh bijaksana dan tutur bahasa yang halus, meskipun umatnya banyak yang membangkang, termasuk salah satu anaknya yang bernama Kan'an. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyerukan tauhid kepada Bani Rasib, yang pada saat itu terjerumus ke dalam kesyirikan, seperti menyembah berhala berupa patung-patung, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Perlu kita ketahui, Bani Rasib sendiri awalnya adalah kaum yang beriman kepada Allah. Di antara mereka pernah ada 5 orang laki-laki soleh yang jadi panutan dan sangat dihormati oleh penduduk sekitar. Kelima orang tersebut bernama Wad, Suwa, Yaghud, Ya'uq, dan Nasr. Sewaktu-waktu kelimanya meninggal, orang-orang Bani Rasib merasa kehilangan sehingga mereka berinisiatif membuatkan patung atau berhala. Namun, semakin lama tingkah laku Bani Rasib semakin menyimpang, dengan menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan, bahkan hingga sampai beberapa generasi. Firman Allah, "Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghud, Ya'uq, dan Nasr." Quran Surah Nuh ayat 23. Nabi Nuh hidup di antara mereka untuk memberi peringatan supaya kembali beriman kepada Allah. Akan tetapi, dakwah yang dilakukan Nabi Nuh, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, tidak mendapat sambutan dari penduduk Bani Rasib. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai seorang pendusta. Tantangan dakwah Nabi Nuh semakin berat. Umatnya semakin menjadi-jadi berbuat dan berperilaku kezaliman.
kemaksiatan dan kesyirikan terus merajalela di mana-mana. Nabi Nuh senantiasa mengembalikan segala urusan kepada Allah. Dia bertawakal kepada Allah setelah berbagai upaya yang telah dilakukannya. Manusia hanya berusaha sekuat kemampuan, sedangkan keberhasilan atau kegagalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membayangkan berapa berat tantangan dakwah yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Dalam kurun waktu 950 tahun berdakwah menyampaikan agama Allah, hanya sedikit sekali dari kaumnya yang beriman. Dalam satu riwayat, hanya 70 orang kaumnya yang beriman, ditambah 8 orang anggota keluarga Nabi Nuh, sehingga semuanya berjumlah 78 orang, sedangkan sisanya terus tenggelam dalam kemaksiatan, berbuat zalim, dan mendustakan Nabi Nuh. Hal ini membuat Allah menjadi murka dan menurunkan azabnya kepada kaum Nabi Nuh. Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera untuk mengangkut orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang-orang yang tidak beriman tersebut akan ditenggelamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu mereka mendustakan Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Quran Surah Yunus ayat 73. Atas perintah itu, Nabi Nuh alaihissalam mengumpulkan pengikutnya dan bahu-membahu untuk membuat bahtera dari kayu sepanjang hari dalam beberapa tahun. Selama proses pembuatan bahtera, kerja keras Nabi Nuh dan pengikutnya ini juga mendapat cemooh dari orang-orang Bani Rasib yang enggan untuk beriman. Setelah bahtera itu selesai dibuat dan tanda banjir besar bakal datang, Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan pengikutnya untuk naik ke bahtera. Dalam satu riwayat, ukuran bahtera itu memiliki panjang 300 hasta dan lebar 50 hasta. Setelah mendengar seruan Nabi Nuh, lalu naiklah pengikut Nabi Nuh ke dalam bahtera yang hanya berjumlah 70 orang ditambah 8 orang anggota Nabi Nuh. Mereka itulah yang ikut bersama Nabi Nuh naik ke dalam bahtera. Tak lama kemudian, langit semakin mendung, hujan pun turun dengan sangat lebat, laksana air yang ditumpahkan sejadi-jadinya dari langit ke bumi, disertai dengan kilat dan angin kencang. Di peristiwa inilah terjadi pergolakan hati yang sangat hebat yang dialami dan dirasakan oleh Nabi Nuh. Di satu sisi, ia adalah seorang ayah yang pastinya sangat menyayangi dan mencintai anaknya. Dan di sisi lain, menyadari ia adalah seorang nabi dan rasul yang harus patuh dan taat atas perintah Allah di atas segala-galanya. Nabi Nuh sempat mengajak istri dan anaknya yang durhaka untuk naik ke bahtera, namun ajakan itu ditolak. Firman Allah, dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 43. Perlahan air bah pun mulai menenggelamkan seluruh daratan bumi hingga membinasakan penduduk Bani Rasib yang ikut tenggelam dengan kekufuran, termasuk istri dan anaknya Kan'an yang durhaka. Nabi Nuh sempat berdoa meminta ampun kepada Allah untuk Kan'an anaknya. Firman Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Quran Surah Hud ayat 45.
Doa Nabi Nuh untuk anaknya ini mendapat teguran dan nasihat dari Allah. Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Quran Surah Hud ayat 46. Atas teguran dan nasihat ini, lalu Nabi Nuh memohon ampun kepada Allah dan mengikhlaskan anaknya termasuk golongan yang tidak beriman. Firman Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi." Quran Surah Hud ayat 47. Kemudian bahtera itu berlayar di antara gelombang air. Dalam satu riwayat, bahtera itu berlayar selama 5 atau 6 bulan dan memulai perjalanannya di Kufah, Irak Tengah, dan berlayar ke Mekah. Dan di sana bahtera itu mengitari Ka'bah sebelum akhirnya mendarat di Gunung Judi. Allah berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan bahtera itu pun berlabuh di atas Gunung Judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang zalim." Quran Surah Hud ayat 44. Sedikit informasi bahwa Gunung Judi adalah sebuah bukit dekat kota Jazirah bin Umar di tepi timur Sungai Tigris di Provinsi Mosul, Irak. Setelah air surut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dan memulai kehidupan baru. Allah berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih." Quran Surah Hud ayat 48. Dan akhirnya Nabi Nuh turun dan meninggalkan bahtera pada tanggal 10 Muharram. Ia bersama keluarga dan kaumnya membangun sebuah kota di kaki Gunung Judi. Demikianlah ringkasan kisah Nabi Nuh alaihissalam, salah satu di antara 5 nabi dan rasul Allah yang bergelar ulul azmi, yaitu yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati dalam berdakwah menyebarkan agama tauhid. Hikmah yang bisa kita petik dari ringkasan kisah Nabi Nuh adalah: yang pertama, tentang kesabaran dan keteguhan hati Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah dan beribadah kepada Allah. Hikmah yang kedua, dalam hal iman tidak mengenal istilah dispensasi. Hal ini ketika Nabi Nuh memanggil anaknya untuk ikut naik ke dalam bahtera, tetapi anak itu menolak, yang mengakibatkan ikut ditenggelamkan Allah, serta tetap dalam kekufuran dan termasuk dalam golongan orang yang tidak beriman. Hikmah yang ketiga, jangan pernah menyembah selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah, dan tiada sekutu baginya. Dan yang terakhir, bahwa janji Allah adalah benar dan akan menyelamatkan hambanya yang bertakwa. Demikianlah ringkasan kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya. Semua yang benar adalah dari Allah dan milik Allah. Kesilapan, kekurangan dan kesalahan adalah kelemahan diri saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.